Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, kali ini Nur Yaman Channel akan mengeksplor salah satu ulama atau waliullah yang kebetulan beliau adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di daerah Kawali, Ciamis sahabat. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan video kali ini. Oleh karena itu tonton terus videonya, namun jangan lupa like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, kita akan mulai perjalanan untuk mengeksplor makam ulama atau tempat bersejarah di daerah Kawali, Ciamis, yang kebetulan saya berada di desa Winduraja sahabat. Dan ini jalannya sahabat. Kita mulai perjalanannya, ternyata ini makamnya. Dan kebetulan saya ditemani oleh Kang Aep. Kebetulan beliau adalah orang Winduraja, asli daerah sini, dan mungkin nanti bisa menceritakan silsilah dari makom aulia ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya sahabat. Dan kali ini kita akan langsung eksplor ke Bendungan Dawuan yang mungkin nanti bisa menceritakan Kang Aep sejarah atau kisah dari Dawuan atau bendungan tersebut. Ini pohon nagasari, bahan anti ular. Dan ini pohon nagasari katanya sahabat. Dan kebetulan ini saya bersama Pak Ekbang. Sehat Pak Ekbang? Alhamdulillah sehat Pak. Dan sama saya ditemani juga dengan Kang Aep yang kebetulan orang asli daerah Winduraja. Ini sehat Pak? Alhamdulillah. Ini pohon apa ini tadi itu? Belum ada yang tahu, cuman mirip nagasari, cuman belum tahu pasti juga sih gitu. Iya, iya. Ini udah ratusan tahun, sekitaran setahun juga belum nih. Ditebang ya? Bukan ditebang, Roboh? roboh. Oh. Di sini nggak boleh ngambil. Oh, nggak boleh ditebang? Ini roboh sendiri sahabat, nggak ditebang. Itu kayunya juga nggak digunakan sahabat. Nah itu. Ini roboh dengan sendirinya sahabat. Roboh dengan sendirinya. Sini itu. Tapi ada manfaatnya nggak dengan kayu ini? Maksudnya ada silsilah atau gimana ya? Khasiatnya gimana gitu? Nggak ada? Belum tahu? Belum tahu, Oh. cuman kalau untuk dipergunakan secara kebutuhan masjid, Ya. nggak apa-apa sih dipakai. Karena bedug yang ada di Masjid Jame Dusun Uning Sari juga kebetulan dari sini. Iya, iya. Yang kayu yang pohonnya udah roboh dibikinlah bedug waktu tahun-tahun zaman dulu. Cuman ini kebetulan nggak dipakai.
Ya oke, kita explore ke bendungan aja. Biar lebih jelas nanti Kang Aep menceritakan silsilah dari waliullah atau ulama penyebar Islam di daerah Kawali. Oh, berarti termasuk ini daerahnya disakralkan ya? Iya. Kayak di Rawa mungkin di daerah Cager ya? Sama. Oh, iya. Hampir setiap tempat sakral di sini. Air ke kebun teh baheula masuk nang sawah. Tidak kekes gitu kan. Kekes teh naon deui? Kekes. Kekes itu tupai. Oh, bajing. Tupai tanah. Ah, ada tupai tanah. Tando naon? Bukan. Kalau tando mah ini terbang. Non tupai terbang. Beda deh kekes. Kekes batu tupai tanah. Kalau tando tupai yang bisa terbang. Ya, jenis tupai itu. Tapi berarti itu nggak bisa terbang ya? Kekes mangaliang enggak berit. Hah? Enggak berit kekes mangaliang. Man tupai bajing. Bingung. Lu iso ku seorang-seorang. Memang kudu saurang-saurang. Iya, si power ini. Apa ini? Hubungannya. Kita mulai jalan, sahabat. Dan ternyata ini terlalu terlalu apa namanya ya, ngeper. Walaupun daerah pegunungan tapi banyak air di sini ya. Jalan harus berhati-hati karena memang lokasinya sudah sedikit ekstrim ini. Ampul-ampulan lagi. Ini bendungannya ini. Ini bendungannya, sahabat, namanya Bendungan Dabuan. Apa? Dabuan? Oke, nanti mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kang Aep tentang silsilah prosesi masuknya Islam ke daerah Kawali. Juga tempat-tempat ini mungkin bisa dijadikan suatu bahan wisata kalau memang ini ada dilirik oleh pemerintah daerah, karena cukup indah juga, sahabat. Kalau ini tempatnya itu ditata sedemikian rupa sehingga bisa jadi tempat wisata ini. Lokasi buat clean up day di sini kemarin. Buat clean up day. Ini dalam nggak, Pak? Lumayan 2 meter ada. Ini? Kalau bawahnya kan lumpur. Oh iya. Mungkin bisa dimulai, Kang Aep. Kita ngobrol-ngobrol. Oke sahabat, jadi kebetulan saya di sini juga ditemani oleh narasumber, yaitu aktivis sejarah di desa apa ini berarti, Wak? Batu Raja.
Desa Binduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Nanti saya akan bertanya kepada, boleh disebutkan namanya Pak? Air. Kang Aep. Oh, Kang Aep. Silakan Kang Aep. Mengenai sejarah makam, Ya. makam siapa berarti namanya? Kalau orang sini bilang sebutnya dalam bukut, tapi kalau di dalam naskah yang atau dalam buku yang saya pernah baca, nama aslinya itu Pangeran Lungkut. Oh, nama aslinya Ya, Pangeran Lungkut. berasal dari Kuningan, putra dari Prabu Langlang Bumi yang waktu abad 16 itu diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk sebagai adipati di Kawali. Karena waktu itu setelah perang antara Galuh Kawali dan Cirebon, dan kebetulan Galuh Kawali Cirebon mengalami kekalahan di Palimanan antara Galuh Kawali yang dipimpin oleh Cakraningrat dan Kesultanan Cirebon waktu itu yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati. Kawali itu kalah ya dalam peperangan di Palimanan. Secara otomatis maka wilayah Kawali, Galuh Kawali secara otomatis jatuh ke tangan Cirebon pada waktu itu. Setelah peperangan terjadi, 3 tahun setelah peperangan, maka Pangeran Lungkut diutus oleh Sunan Gunung Jati sebagai adipati di Kawali sekitar tahun 1532 atau 1531 lah. Oh, berarti pada zaman itu di sini itu berarti ada kerajaan. Ada. Waktu itu kan setelah kerajaan Pajajaran, setelah Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja wafat, maka kerajaan Pajajaran kan terbelah tuh beberapa kerajaan. Pertama kan Banten sudah memisahkan diri dengan Raja Swasora waktu kalau nggak salah ya. Terus Cirebon juga memisahkan diri yang dipimpin Sunan Gunung Jati, dan Galuh pun yang dipimpin oleh adiknya Sri Baduga Maharaja yaitu Jayaningrat memisahkan diri sebagai negara merdeka atau kerajaan merdeka. Dan waktu dipimpin Cakraningrat terjadilah eksodus kerajaan Kawali ke daerah Raja Galuh, Majalengka ya, untuk sebagai persiapan penyerangan Kawali ke Cirebon. Dan pada kenyataannya ya Kawali waktu itu kalah kan oleh Cirebon, makanya secara otomatis wilayah Kawali itu dikuasai oleh Cirebon. Makalah diutuslah yang tadi dimakamkan di sana Pangeran Lungkut sebagai adipati di sini di daerah Kawali. Dan kita dulu Pak Aep, tadi itu berarti masih nyambung dengan Kuningan. Berarti itu benar putranya. Kalau di naskah ya. Di naskah itu? Ya, di naskah. Putranya siapa? Kalau dari keterangan sejarawan begitu. Kalau yang saya baca. Berarti tadi itu putranya siapa? Prabu Langlang Bumi. Prabu Langlang Bumi. Nah, berarti kalau di Kuningan itu terkenal itu namanya Prabu Langlang Buana. Bumi dengan Buana kan sama saja mungkin. Ya mungkin ya gitu. Karena harus ditelusuri juga tuh gitu. Langlang Buana kan menurut Jawa itu senang jalan-jalan atau musafir lah. Ya. Nah, Prabu Langlang Buana itu kan putranya Pangeran Arya Kamuni. Ya mungkin harus ditelusuri lagi Ya. ke depannya gitu. Karena yang saya baca dari buku-buku sejarah memang begitu adanya gitu. Putra Langlang Bumi dan punya ada 2 saudara lagi, Pangeran Lungkut, Masang Sari dan Layang Kuning kalau nggak salah. Nah, ini tuh berarti yang di sini tuh hanya situs saja atau memang jasadnya dimakamkannya di sini? Kemungkinan di sini makamnya. Ini berarti Ya. asli jasad. Ya. Sesuai kepercayaan masyarakat itu di makam yang tadi di situ nggak boleh ada makam lagi. Cuma harus itu. Itu berarti harus itu saja, hanya satu berarti. Dan Biasanya yang saya tahu kan itu kalau makam-makam keramat-keramat kan itu hanya situs-situs gitu katanya. Kalau jasadnya entah di mana. ya banyak yang seperti itu di sini juga. Petilasan Bang dahulunya Kabuyutan, terus setelah Islam masuk dan adalah sosok yang dimakamkan di situ
atau ada pula yang makam yang ternyata di dalamnya sebenarnya adalah makam-makam parabot atau pusaka-pusaka itu ada gitu. Kalau nggak salah gitu ada. Dan di sini juga bukan di sini aja ya, makam-makam keramat itu alhamdulillah di sini banyak. Masih banyak lagi. Masih banyak lagi di sini. Nah, kebetulan mungkin yang terkenal itu mungkin ya. Ini yang paling tua mungkin. Oh. Yang paling tua setelah Islam masuk ke Kawali. Karena setelah peralihan kekuasaan dari Kawali setelah peralihan kekuasaan itu, maka bisa dibilang peralihan juga sistem keagamaan juga. Sistem pemerintahan juga. Sistem pemerintahan, sistem keagamaan gitu. Mulailah Islam masuk di sini dari setelah putusan Cirebon masuk ke Kawali sebagai simbol apa itu namanya? Sebagai ya orang yang pertama kali menyebarkan Islam gitu di Kawali. Bisa dibilang begitu, meskipun kan waktu itu kan peralihan politik lah gitu, tidak terlalu besar mungkin yang masuk Islamnya, terlalu banyak mungkin gitu. Dan nanti dilanjutkan sama putranya yang bernama Pangeran Bangsit. Putranya Pangeran tadi siapa, Dungkut? Pangeran Lungkut berputra Pangeran Bangsit dan menjadi penerus beliau di sini di Kawali, yang makamnya di belakang Pasar Kawali di daerah Kawali Kidul. Dan kemudian dilanjut lagi sama putra Pangeran Bangsit yang bernama Pangeran Mahadikusuma, yang makamnya berada di Sinuraja, Dusun Sukamulya, Desa Winuraja. Dan terus dilanjutkan lagi ke Pangeran Usman, terus Pangeran Singacala, Adipati Singacala, dan Pangeran Sacamerta. Dari Pangeran Sacamerta berubah lagi sistem perpolitikan di sini gitu. Mungkin Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan lagi gitu. Terus kalau ini Kang Aep, Bendungan ya. bendungan ini nih, kebetulan kan kita sekarang ini berada di posisi bendungan. Makanya ini suaranya suara gemericik air, gemuruh air. Apakah ini peninggalan beliau atau bagaimana, Kang? Secara keterangan valid saya belum bisa menentukan kapan dibuat bendungan ini. Namun ada beberapa orang yang mengatakan bahwa beliaulah yang Pangeran Lungkut yang membuat ini, karena memang posisi makam dan situs ini berdekatan. Kemungkinan sebelum Belanda masuk ya mungkin. Oh, berarti sudah ada ini? Sudah ada bendungan seperti ini berarti? Ya, sampai saat ini saya belum bisa menemukan orang yang bisa mengatakan kapan secara pasti, ini nggak ada. Karena mungkin sudah saking lamanya ini nggak ada yang tahu secara pasti kapan dibuatnya. Itu padahal ini, itu kan bendungnya menggunakan batu-batu kecil ya. Kalau menurut logika akal sehat mah itu kalau keterjang air besar seperti ini pasti batu itu kan akan terbawa arus, akan tetapi ini bertahan. Secara bentuk mungkin ini udah rusak parah. Katakanlah saya bisa rusak parah karena waktu keterangan orang tua dulu tahun 70, 80 lah, tahun 70-an itu lebar atasnya. Iya, bisa kalau musim kemarau bisa buat nyebrang. Tadinya lebar. Oh, ini batu-batu ini. Dari sini ke sana nggak berbentuk gini kalau dulu. Jadi lebarnya itu sekitar 80 cm atasnya dan bisa dilewati tahun 70-an. Mungkin sekarang mah mungkin diambil sama masyarakat untuk membuat bangunan atau bagaimana? Enggak, pertama karena memang tahun 80 ada katanya ada proyek turbin buat ini mengaliri air ke sini buat buat Tenaga listrik ya. Terus ada dirubah sedikit karena ada penentangan dari tokoh masyarakat, akhirnya diberhenti, terjadilah rusak.
Oh, berarti untuk batu ini diambil. Dirubah dikit, dirubah. Nggak diambil tapi dirubah. Hanya dirubah. Tapi pernah nggak Pak Punten? Ini pernah nggak ada banjir besar gitu? Cerita ini. Kalau menurut keterangan orang tua dulu, sebesar batu sebesar kepala pun kalau banjir gede nggak ada yang jatuh sama sekali. Di sini sebelum tuh? dirubah. Iya. Masya Allah. Berarti emang ini Kalau ada keterangan kelebihannya masyarakat ya? dulu. Secara bahasa pun dauan. Kalau dalam bahasa Sunda, dalam kamus bahasa Sunda karya Dana Dibrata ya, saya pernah baca bahwa dauan itu bendungan yang membendung sungai untuk mengaliri untuk saluran irigasi, mengairi sawah, empang, malong gitu. Sekarang disebut dauan kalau secara bahasa. Malah ada keterangan lagi mungkin dari prasasti di daerah Jawa ya, ada yang namanya hampir mirip disebut dauhan. Dauhan Ya. Ya benar. Saya pernah dengar itu dauhan. Dauhan itu ya sama gitu, bendungan yang dibangun fungsi utamanya dulu untuk mencegah banjir. Iya. Kalau di Jawa tuh mungkin bisa jadi ini dulu Untuk mencegah banjir ya. inspirasi dari kata dauhan itu gitu. Terus memang Bisa tujuannya untuk biar ada banjir pun tidak terseret air mungkin ya? Iya. Cuman ya paling dekatnya, yang paling dekat lah mungkin zaman sesudah Islam masuk untuk membuat sawah-sawah yang di Sinawaas, blok sana Sinawaas sebagai bahan pangan lah masyarakat kerajaan waktu itu, yang sengaja dibuat untuk membendung sungai Cibuntur ini untuk mengaliri sawah-sawah masyarakat di sebelah timur. Simpelnya mungkin yang begitulah. Oke, sahabat, tadi telah dikisahkan oleh Kang Aep. Beliau kebetulan seorang ahli di bidang sejarah, sebagai seorang aktivis sejarah, telah menceritakan kisah dari prosesi masuknya Islam ke daerah Kawali dan juga kisah dari bendungan atau dauan yang ada di daerah Winduraja, yang kebetulan mungkin bendungan itu telah didirikan sejak sebelum Islam datang ke daerah sini, atau mungkin juga pas Islam datang ke daerah sini dan seorang ulama yang tadi, Pangeran Dungkut, yang membuat bendungan atau dauan tersebut. Mungkin itu sahabat kisahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.